Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja Sisi Bandung. Percaya orang benar selalu dijagai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar begitu banyak berita bahkan kejadian yang seolah menggoyahkan iman, membuat iman terombang-ambing. Bahkan tidak sedikit orang yang hari-hari ini sedang berjuang menghadapi badai kehidupannya hari-hari ini. Nah, saat ini mari kita merenungkan sebuah kisah dalam firman Tuhan tentang Yesus yang meredakan badai angin ribut yang saya percaya bisa kembali menguatkan iman kita di tengah badai kehidupan yang bergelora ini. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Kenapa perlu kita untuk tetap tenang meski di tengah badai angin ribut yang melanda? Yang pertama, Tuhan bersama kita. Markus 4 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara lagi berlayar dengan tenang di tengah danau. Tiba-tiba angin ribut datang. Kondisi dalam perahu pasti begitu chaos, begitu panik orang-orang di dalamnya. Mereka pasti luar biasa ketakutan. Padahal ayat sebelumnya ditulis bahwa Tuhan dari pagi mengajar banyak orang di tepi danau itu. Dan ketika sore mereka berlayar, tiba-tiba badai angin ribut menghadang mereka. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini seringkali badai kehidupan datang secara tiba-tiba. Adalah reaksi yang normal ketika kita merasa takut, kaget di awal. Khawatir ketika badai tiba-tiba datang. Kita panik, kebingungan gimana ini dan lain sebagainya. Namun jika berkelanjutan, tak jarang kita jadi mempertanyakan, merasa kenapa Tuhan meninggalkan kita sendiri? Kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami badai sendirian? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Amin. Kita tangkap pesan dalam ayat yang ke-36 tadi, bahwa Tuhan ada di perahu yang sama dengan murid-muridnya. Yang berarti Tuhan juga berada di kejadian dan situasi yang sama yang dihadapi para muridnya saat itu. Artinya dalam setiap badai yang kita hadapi, ada Tuhan di perahu yang sama yang sedang saudara dan saya tumpangi. Hanya saja kita tidak bisa melihat Tuhan hadir secara fisik, bukan berarti Dia tidak bersama dengan kita. Nyatanya Tuhan ada bersama kita dengan kita, sekalipun di tengah badai. Percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan kita, anak-anaknya. Dengan mengerti bahwa Tuhan ada di perahu yang sama dengan kita, bersama-sama dengan kita melewati badai kehidupan, akan membuat kita lebih tenang. Karena demikianlah harapan kita ada. Mazmur 62 ayat yang ke-5 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang kedua, kenapa kita perlu tetap tenang? Karena Tuhan mendengar kita. Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bapak Saudara, Tuhan sedang tidur di buritan di sebuah tilam dikatakan. Ada halilintar badai, dia tidak bangun. Dikatakan air mulai masuk ke perahu, mulai membasahi perahu, mungkin tilamnya juga ikutan basah, tapi dia tidak bangun. Tuhan tidak bangun dengan keadaan kekeosan yang di sekitarnya. Namun perhatikan tertulis ketika para murid saking takutnya mereka membangunkan Yesus dan berteriak, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seketika dia bangun. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan begitu peduli dengan jeritan dan suara dari muridnya. Seringkali kita mungkin merasa bahwa doa dan seruan kita tidak didengar karena jawaban kita tak kunjung datang sesuai dengan waktu dan cara yang kita inginkan. Namun hari ini ingatlah bahwa Tuhan mendengar jeritan kita di tengah bisingnya badai kehidupan kita. Tuhan hafal dengan suara kita, anak-anaknya. Mazmur 18 ayat yang ke-6 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong.
Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Yang ketiga, kenapa tetap tenang? Karena Tuhan menolong kita. Markus 4 ayat 39 sampai ke 40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak saudara, Tuhan bersama kita, Tuhan mendengar kita, dan Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan meredakan badai di danau, merupakan sebuah pernyataan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas segala hal di bumi ini, termasuk badai yang datang dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita sedang mengalami badai kehidupan yang datang dalam berbagai macam bentuk. Ada kegelisahan, kekhawatiran, permasalahan keluarga, ekonomi, kesehatan. Kadang-kadang kita merasa bahwa badai ini datang terlalu berat, terlalu besar kehidupan kita. Kita merasa nggak berdaya menghadapinya. Saya berbicara seperti ini bukanlah saya tanpa pergumulan, tanpa badai. Saya juga punya pergumulan dan badai kehidupan. Saya bisa takut, perasaan saya bisa saja terombang-ambing. Tapi saya juga mau belajar bahwa perasaan mungkin memang penting, tetapi bukanlah segalanya. Saya mau belajar untuk hidup percaya oleh iman, oleh perkataan firman Tuhan dan bukan oleh perasaan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan berkata, kuasai diri, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Supaya kita tidak dikuasai oleh badai kita, perasaan, pikiran kita tidak dikuasai badai sekitar. Kita berdoa supaya kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan supaya iman kita bangkit. Percaya Tuhan pasti tolong kita dari badai kehidupan dengan cara dan jalannya. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-40 tadi Tuhan juga berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kenapa engkau tidak percaya? Ada ekspektasi dari Tuhan kepada murid-muridnya saat itu untuk percaya. Tanpa mengurangi sedikit pun empati, meski sulit namun janganlah menyerah. Teruslah beriman dan milikilah pengharapan. Tuhan begitu mengasihi orang yang benar, dan saya percaya kita ini orang-orang yang benar. Amin. Saya akan tutup dengan Mazmur yang ke-34 ayat yang ke-17 sampai 20. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari segala semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi marilah kita menjaga hidup kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan dan menjadi tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang mengerti kondisi anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Dalam adanya apapun yang sedang kami hadapi, Engkau yang tilik setiap hati, setiap keadaan kami anak-anak-Mu. Kami minta uluran kasih tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.